Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur kita boleh bangun dalam keadaan yang sehat. Kita diberkati Tuhan. Mari sebelum kita memulai segala sesuatu, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau mencari wajah-Nya. Kita mau bersekutu dengan Dia. Karena hanya di dalam Dialah kita memperoleh kekuatan yang baru. Mari sama-sama datang, mari sama-sama sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita boleh melihat hidup kita, kalau kita melihat sampai hari ini pencapaian kita patut bersyukur, kita patut berterima kasih. Ada banyak hal yang kita bisa syukuri, ada banyak hal yang kita bisa merasa terima kasih kepada Tuhan yang sudah begitu mengasihi kita, mencintai kita, memiliki kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari naikkan terima kasih kita kepada Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan. Betapa hatiku
Terima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari nyanyi dari awal. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya
katakan hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku.
jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Sungguh terlalu banyak yang Tuhan beri dalam hidup kami. Kami tidak bisa menghitungnya Tuhan. Tetapi satu hal, ajar kepada setiap kami supaya kami memiliki hati yang tahu bersyukur, tahu berterima kasih. Ketika kami memiliki hati yang tahu berterima kasih, maka kami akan memberikan apa yang ada di hidup kami kepadamu. Menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami ingin mendengar sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh membukakan mata hati dan roh kami Tuhan. Untuk semakin mengerti apa yang menjadi mau Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya ingin sama-sama kita belajar dari seorang tokoh yang bernama Maria. Ini Maria bukan ibunya Yesus, tetapi Maria saudaranya Marta dan Lazarus. Mari sama-sama kita akan melihat dari Yohanes pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Begini bunyi firman Tuhan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Ayat 3, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak itu semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, ayat 5, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Ya, mari kita melihat apa yang Maria lakukan buat Yesus. Ya, ketika Yesus mampir ke rumahnya, ya kita tahu cerita tentang bagaimana ketika Marta itu sibuk, ya, sibuk dengan urusan rumah tangga, sibuk untuk mempersiapkan sesuatu, tetapi Maria ini belajar untuk duduk diam di bawah kaki Yesus dan dia belajar untuk apa? Mendengar setiap perkataan Yesus. Ya, dia mendengar setiap kata-kata, setiap ajaran-ajaran yang Yesus sampaikan. Lalu di kisah ini juga diceritakan bagaimana Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Nah, menjadi pertanyaan, mengapa Maria memperlakukan Yesus begitu istimewa? Ya, saya percaya karena Maria tahu bahwa dia adalah pribadi yang
sudah menerima banyak dari Yesus. Dia pribadi yang dikasihi oleh Yesus. Bahkan sebelum kisah ini ada cerita tentang bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus, saudaranya. Ya, ketika Marta berkata, "Tuhan, Engkau terlambat datang." Ya, saudaraku sudah terlanjur meninggal, sudah terlanjur mati, ya. Tapi Yesus ya hanya mendengar apa yang Marta katakan. Tetapi ketika Maria berkata-kata hal yang sama, Yesus menangis. Yesus bisa merasakan kesedihan hati Maria. Maka dari cerita ini ya kita melihat kisah-kisah yang ada di dalam Alkitab. Bagaimana Maria itu seorang pribadi yang dia tahu betul bahwa dia adalah pribadi yang dikasihi oleh Yesus. Dia tahu kasih Yesus itu besar kepadanya. Dia tahu Yesus sudah terlalu banyak berbuat sesuatu dalam hidupnya. Dia membangkitkan kakaknya. Dia melakukan banyak hal dalam hidup Maria. Maka ketika dia tahu bahwa dia adalah pribadi yang dikasihi, dia menjadi pribadi yang kepengin berbuat sesuatu buat Yesus. Minyak narwastu adalah minyak yang dipersiapkan oleh wanita zaman dahulu untuk apa? Untuk mempersiapkan hari pernikahan mereka. Ini minyak yang mahal. Tentunya tidak didapat dengan mudah. Maria butuh waktu untuk menabung, mengumpulkan uang untuk bisa membeli minyak narwastu yang mahal harganya. Dikatakan di Alkitab ini mahal harganya. Tetapi kenapa Maria begitu rela cuman mencurahkan minyak yang mahal ini untuk apa? Mengurapi kaki Yesus, mengurapi kakinya. Bahkan Maria memakai rambutnya untuk apa? Untuk menyeka kaki Yesus. Rambut yang adalah mahkota, yang sesuatu yang berharga, tapi dia rela untuk memakainya, untuk menyeka kaki Yesus. Ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita belajar dari hal ini? Ketika kita menjadi orang-orang yang tahu betapa besarnya kasih Yesus atas setiap kita, seharusnya kita juga menjadi orang-orang yang tahu bagaimana cara berterima kasih. Lagu tadi berkata, betapa hatiku berterima kasih Yesus. Engkau mengasihiku, bahkan engkau memilikiku. Ya, Dia Tuhan yang sudah membayar lunas hidup kita. Membeli hidup kita dengan harga yang mahal. Dengan darahnya sendiri. Betapa besar kasih Yesus atas setiap kita. Tetapi menjadi pertanyaan buat setiap kita, apakah kita menyadari betapa besarnya kasih Yesus atas setiap hidup kita. Nah ini yang kita perlu belajar. Nah ketika kita menyadari bahwa kita ini adalah anak yang dikasihi. Ketika kita menyadari betapa besarnya kasih Yesus atas setiap kita. Maka seharusnya kita tahu bagaimana cara berterima kasih. Lagu tadi berkata, hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Maria tahu memberikan yang terbaik, dia mencurahkan minyak narwastu murni yang mahal harganya untuk meminyaki kaki Yesus. Sementara Marta sibuk dengan urusannya sendiri, sibuk mempersiapkan sesuatu. Tapi dia enggak bisa menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan. Maria tahu benar. Dia diberi kepekaan ketika dia tahu bahwa dia dikasih, dia diberi kepekaan untuk mengerti kebutuhan Yesus. Ketika dia meminyaki kaki Yesus, ini adalah waktu menjelang Yesus mengalami penyalipan. Dan biasanya sebelum kematiannya, orang mengalami yang namanya pengurapan minyak atas kakinya. Nah, seperti itu.
Ketika kita tahu betapa kita dikasihi, maka kita akan menjadi orang-orang yang harusnya semakin peka akan kebutuhan Yesus, semakin peka akan hati Yesus, semakin ngerti bagaimana cara kita berterima kasih kepada Yesus. Sementara kita melihat juga tokoh yang lain, ya Yudas yang ada di tempat itu, dia cuma bisa komplain, ngapain sih minyak mahal-mahal kok dicurahkan cuma buat meminyaki kaki Yesus. Dia nggak ngerti hati Yesus, dia nggak ngerti kebutuhan Yesus. Nah pagi hari ini mari sama-sama kita belajar. Ya, belajar untuk apa? Belajar untuk bisa melihat kasih Yesus dalam setiap peristiwa kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Mari belajar melihat kasih Yesus lewat peristiwa kecil-kecil, sekecil apapun yang terjadi dalam hidup kita. Itu bukan kebetulan, tetapi itu karena kasih Tuhan yang dinyatakan dan terus dinyatakan dalam hidup kita. Amen. Nah ketika kita bisa melihat betapa kita adalah pribadi yang dikasih, maka selanjutnya kita menjadi pribadi yang senantiasa tahu berterima kasih, tahu bagaimana cara membalas kasih Yesus buat setiap kita. Firman Tuhan tidak saya panjangkan, mari sama-sama kembali kita akan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hikarana maya syakana marana marana maya syakana marana maya. Terima kasih Yesus. Hina maraka yana marana maya syakana marana maya. Hina rahana maya namaya 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 sekeke. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kembali nyanyi dari awal. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Terima
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Lewat lagu yang kami nyanyikan pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Engkau mengingatkan kami betapa kami harus melihat lewat setiap peristiwa hidup kami. Amin. Bahwa ada satu pribadi yang begitu besar kasih-Nya atas hidup kami. Amin. Benar. Betapa Engkau Tuhan yang mengasihi kami Amin. dengan kasih-Mu yang sempurna. Kau rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Kau membayar kami dengan darah yang mahal, dengan nyawa-Mu sendiri Tuhan. Bahkan ada banyak hal yang kami gak bisa ungkapkan. Betapa banyaknya yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kami. Dan pagi hari ini kami mau belajar. Kami menjadi pribadi yang tahu mengucap syukur, tahu berterima kasih, tahu bagaimana cara kami membalas apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan, memberi yang terbaik dari hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami selesai pagi hari ini. Tapi marilah Roh Kudus terus mengingatkan kepada setiap kami. Buka mata rohani kami Tuhan. Untuk kami boleh melihat bagaimana caranya. Kami boleh menyenangkan hati-Mu. Membalas setiap kebaikan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati setiap kita. Amin.